Sekarang, dongeng film akan menceritakan alur film yang berjudul Blade of the Wind. Film ini dirilis pada 2020 silam. Film ini menceritakan tentang dunia persilatan yang sedang kacau karena munculnya manusia ular yang suka membunuh. Ada 3 pendekar wanita yang menyelidiki kasus ini, dan ternyata salah satu dari mereka adalah pemimpin dari kelompok yang membuat manusia ular tersebut. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk tonton video ini sampai selesai. Adegan dimulai dengan memperlihatkan pasukan pengawal kerajaan yang sedang membawa tahanan. Tahanan tersebut adalah seorang jenderal yang bernama Fusen. Namun, tiba-tiba konvoi pasukan tersebut diserang. Setelah melalui pertarungan yang sengit, akhirnya pasukan tersebut dapat dikalahkan. Salah satu penyerang yang bernama Kunlun membawa jenderal Fusen bersamanya. Sim kemudian berpindah dengan memperlihatkan sebuah sekte yang bernama Sekte Pedang Sakti. Murid-murid sedang menyaksikan duel antara Yang Hing dengan kakak seperguruannya. Yang Hing ini adalah salah satu murid termuda sekte perguruan pedang angin dan memiliki bakat kungfu yang luar biasa. Dalam duel tersebut, Yang Hing berhasil mengalahkan kakak seperguruannya. Yang Hing dipanggil menghadap gurunya. Kemudian dia diperintahkan oleh gurunya untuk turun gunung, mengantarkan sebuah surat ke Sekte Tang. Yang Hing sangat senang karena selama ini dia sudah sangat ingin turun gunung. Namun gurunya tidak pernah mengizinkan. Sebelum turun gunung, gurunya berpesan kepada Yang Hing agar ia berhati-hati dengan apapun. Kemudian kakak seperguruannya juga berpesan agar ia berhati-hati dengan manusia ular, karena manusia ular ini sangat ganas dan kejam. Di sebuah kuil, ada 3 orang yang sedang berteduh karena hujan, dan tiba-tiba mereka diserang manusia ular, dan ketiganya pun almarhum semuanya. Akhirnya Yang Hing sampai di markas Sekte Tang. Namun dia tidak diizinkan bertemu dengan ketua sekte untuk menyerahkan surat dari gurunya. Dia hanya bertemu dengan seorang murid Sekte Tang. Murid tersebut mengatakan bahwa gurunya sedang tidak bisa ditemui. Bahkan dia menyuruh Yang Hing untuk pergi saja. Karena curiga, Yang Hing masuk diam-diam ke Sekte Tang. Kemudian dia melihat monster ular sedang menyerang beberapa murid Sekte Tang. Tapi tiba-tiba dia bertemu dengan ketua muda Sekte Tang yang bernama Si Huai. Kemudian Yang Hing menyerahkan surat dari gurunya ke Si Huai. Tapi ketika Si Huai membaca suratnya, dia langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap Yang Hing. Namun Yang Hing berhasil melarikan diri. Keesokan harinya, ketika Yang Hing sedang berjalan-jalan di kota, dia bertemu dengan seorang wanita yang sedang dikejar-kejar oleh bandit. Wanita tersebut bernama Jiang Rochen. Yang Hing menyelamatkan Rochen dari para bandit tersebut. Ketika mereka sedang bersembunyi dalam rumah, tiba-tiba mereka diserang, dan terjadilah duel yang sangat keren. Tiba-tiba muncul seorang kakek-kakek dan menghentikan pertarungan mereka. Ternyata yang menyerang Yang Hing adalah seorang gadis bisu yang bernama Fu Feng. Fu Feng ini adalah putri dari Jenderal Fusen. Sang kakek kemudian mengajak mereka untuk duduk-duduk sambil ngeteh. Kemudian kakek tersebut bercerita bahwa monster ular tersebut sebenarnya adalah seseorang yang terkena racun yang jahat, sehingga tubuh orang tersebut bersisik dan menjadi tidak bisa mengendalikan diri. Ia mengatakan racun tersebut kemungkinan adalah racun serangga dari Yunan Selatan. Kemudian dia mengatakan Jenderal Fusen ditahan karena difitnah ketika sedang menyelidiki tentang racun yang menyebabkan orang menjadi monster ular. Kemudian mereka bertiga pergi untuk mencari tahu keberadaan Jenderal Fusen. Mereka bertemu dengan pedagang antik yang menjual pakaian perang untuk mencari informasi. Karena tidak mendapat informasi yang mereka butuhkan, mereka akhirnya memutuskan untuk menemui pemimpin suku Jelek Utara. Dengan menyamar menjadi penari, mereka berhasil menemuinya. Dari pemimpin suku ini, mereka mendapat informasi bahwa Jenderal Fusen ditahan di istana di bawah gunung Yunding. Mereka bertiga pergi menuju gunung Yunding.
untuk mencari Jenderal Fusen. Ternyata, istana Gunung Yunding, tempat Jenderal Fusen ditahan, terletak di bawah air. Yang Qing dan Fu Feng akhirnya menyelam ke bawah air, sedangkan Jiang Rochen tetap tinggal, karena dia tidak bisa berenang. Yang Qing dan Fu Feng akhirnya sampai di dalam istana Yunding. Setelah mencari-cari, akhirnya mereka melihat Jenderal Fusen yang sedang dirantai. Mereka membebaskan Jenderal Fusen. Jenderal Fusen kemudian menjelaskan bahwa racun manusia ular berkaitan dengan organisasi misterius yang bernama Petugas Patroli Kota dari dinasti sebelumnya. Patroli kota ini tiap tanggal 15 mengirimkan obat yang berguna untuk meningkatkan tenaga dalam dan memperpanjang umur kepada para ketua-ketua sekte dunia persilatan. Tapi obat tersebut sebenarnya adalah racun aneh yang disebut dengan racun bunga anan. Orang yang meminum racun tersebut dalam jangka waktu lama akan tumbuh cakar, sisik, dan taring, dan otaknya akan terserang sehingga mereka menjadi monster ular yang mengerikan. Dan tidak ada obat penawarnya. Menurut Jenderal Fusen, ketua patroli kota adalah putri dari Raja Baidu, kerajaan yang dulu pernah dimusnahkan. Tiba-tiba ada yang menjebol dinding, dan muncullah Kunlun, dan langsung menyerang mereka. Terjadilah duel yang sengit. Tiba-tiba muncul serangga pemakan daging. Kunlun berhasil memukul Yang Qing dan Fu Feng hingga keluar pintu gua, dan Jenderal Fusen langsung menutup pintunya. Dia menyuruh Yang Qing dan Fu Feng untuk pergi tanpa dirinya. Dan akhirnya Jenderal Fusen dan Kunlun tewas. Mereka bertiga selanjutnya pergi menuju perguruan sekte pedang sakti. Yang Qing ingin melaporkan apa yang terjadi kepada gurunya. Tapi ketika sampai di perguruan, dia melihat saudara-saudara seperguruannya sudah tewas semua. Ternyata monster ular menyerang perguruannya. Fu Feng dan Yang Qing bertarung dengan monster ular. Tapi tiba-tiba muncul ketua muda sekte Tang, Si Huai. Dia meminta pertarungan dihentikan. Dia juga meminta agar Yang Qing memaafkan monster ular, karena ternyata monster ular tersebut adalah ketua sekte Tang. Akibat mengkonsumsi racun bunga anan, ia berubah menjadi monster ular. Kemudian Si Huai memberikan informasi ke Yang Qing bahwa akan ada pertemuan besar para pendekar di Yunan Selatan. Para pendekar tersebut dikumpulkan oleh ketua patroli kota. Selanjutnya, Yang Qing, Fu Feng, dan Jiang Rochen pergi ke Yunan Selatan untuk ikut pertemuan para pendekar. Para pendekar yang datang ternyata mereka sudah keracunan racun bunga anan. Mereka datang karena dijanjikan akan diberi obat penawar oleh ketua patroli kota. Mereka bertiga masuk bergabung ke dalam ruang pertemuan. Ketika di dalam ruang pertemuan, mereka melihat ketua sekte patroli kota duduk di kursi khusus. Kemudian, salah satu petinggi patroli kota menjelaskan bahwa tujuan dikumpulkannya para pendekar adalah karena petugas patroli kota akan berkonvoi 7 hari lagi. Semua murid sekte dan semua sekte akan jadi bawahannya. Tiba-tiba muncul Si Huai dari sekte Tang. Ia mengatakan, sebenarnya ketua patroli kota sudah dihancurkan mantan putri kerajaan Baidu, Sina Luo. Ia juga mengatakan bahwa ini semua adalah tipuan. Pada akhirnya nanti, semua pendekar akan dihabisi. Para pendekar rame-rame berteriak, "Mari kita lawan, mari kita lawan." Salah satu petinggi kota meniup seruling, yang mengakibatkan semua orang merasakan sakit di kepalanya. Kemudian petinggi tersebut menyuruh anak buahnya menangkap Si Huai. Terjadilah pertarungan yang sengit. Tiba-tiba Fu Feng menyerang ketua patroli kota, Sina Luo, tapi dihalangi oleh Yang Qing. Yang Qing mengatakan bahwa Sina Luo bukanlah ketua patroli kota. Kemudian dia meminta Jiang Rochen untuk jujur. Ternyata ketua yang sebenarnya dari patroli kota adalah Jiang Rochen. Tujuan sebenarnya adalah mencari darah ponik. Darah ponik ini adalah penawar racun bunga anan. Karena Jiang Rochen sendiri ternyata kena racun bunga anan. Karena menurutnya darah ponik disimpan di sekte pedang sakti dan kemungkinan dibawa oleh Yang Qing. Terjadi pertarungan yang sengit antara Yang Qing dan Fu Feng melawan Jiang Rochen. Akhirnya Jiang Rochen dapat mengikat Yang Qing dan Fu Feng dengan jurusnya. Kemudian dia meminta Yang Qing untuk menyerahkan darah ponik. Tapi Yang Qing tidak mau menyerahkannya.
Dan tiba-tiba guru Yaking dan kakak seperguruannya datang. Terjadi pertarungan yang sengit. Gurunya kemudian mengatakan, untuk mengalahkan Jiang Rochen, Yaking dan kakak seperguruannya harus menggunakan jurus pedang menebas angin. Ketika menggunakan jurus pedang angin, darah ponik yang ada dalam tubuh Yaking meleleh dan aromanya keluar, sehingga para pendekar yang keracunan sembuh. Begitu juga dengan Jiang Rochen, dia juga berhasil sembuh. Ternyata guru Yaking telah memasukkan darah ponik tersebut ke tubuh Yaking. Akhirnya Jiang Rochen berhasil dikalahkan. Sebelum meninggal, Jiang Rochen mengatakan dia tidak menyesal karena dia mati bukan sebagai monster, tapi sebagai manusia. Akhirnya dunia persilatan damai kembali, dan film pun berakhir.